Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sore ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menenangkan diri, hati dan pikiran kita dan mengambil satu teduh sejenak. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Kagum akan hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tinggalkan lagu ini sekali lagi. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Selamat sore dan selamat datang di kebaktian SBI pada sore ini. Nats penuntun kebaktian akan saya bacakan dari Matius 11 ayat 28 dan 29 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan
telah mengumpulkan kami kembali di sini pada sore ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, khususnya sepanjang minggu yang baru saja lalu. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu yang begitu dalam, yang tidak pernah berubah dan selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah segala apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan juga teman-teman yang tidak dapat bersama-sama dengan kami pada sore ini karena satu dan lain hal. Biarlah mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan ada dekat dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Silakan duduk. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara virtual. Selamat bergabung dan selamat berbakti bersama-sama. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan pada hari ini dapat menguatkan iman dan memberikan sukacita dan berkat bagi kita sekalian. Kami juga menyambut secara khusus tamu-tamu yang berbakti pada hari ini bersama-sama dengan kami. Selamat bergabung dan juga selamat datang kembali kepada Bapak Effendi dan Ibu Lili yang beberapa minggu berlibur di Indonesia. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link yang tertera di halaman 2 dari buletin kita. Persekutuan doa bersama. Persekutuan doa diadakan pada hari Kamis pertama, ketiga, dan kelima setiap bulan, dan yang berikutnya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni. Persekutuan doa ini diadakan melalui WhatsApp group via
video call, jadi bukan dengan Zoom. Dimulai jam 8 malam sampai selesai. Bagi jemaat yang ingin mengikuti atau mempunyai pokok-pokok doa, dapat menghubungi koordinator acara doa ini, yaitu Saudari Diana Yohanis, dengan nomor HP yang tertera di buletin ini. Mungkin perlu saya beritahu bahwa ikut persekutuan doa tidak berarti harus mengambil bagian di dalam doa, tetapi bisa juga mengikuti dalam hati, ikut mendoakan di dalam hati pada acara tersebut. Persekutuan pemahaman Alkitab itu diadakan setiap Jumat kedua dan keempat setiap bulan, tetapi khusus untuk minggu ini ada perubahan. Jadi bukan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni, melainkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni. Jadi sehari sebelumnya melalui Zoom, jamnya tetap yaitu jam 7.30, biasanya selesai sekitar jam 9. Jadi bagi jemaat yang tertarik untuk mengikuti acara PA ini atau ingin mengundang orang lain, dapat menghubungi Bapak Edwin untuk informasi Zoom-nya. Dan PA ini terbuka untuk setiap orang, tidak usah harus jemaat SBI. Jadi kalau ada yang mempunyai teman yang berminat untuk bergabung, silahkan juga bergabung dalam acara PA tersebut. Persekutuan keluarga untuk bulan Juni akan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 pagi, dimulai jam 10.30, bertempat di kediaman Ibu Vivi dan Bapak Arifin di Doncaster East. Alamat dapat diperoleh dari Pak Bagus atau salah seorang majelis. Kalau yang belum punya, jam 10.30 dengan lunch potluck sesudahnya. Oke. Bersama seluruh gereja di segala abad dan zaman, mari kita bangkit berdiri menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat yang hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Bagus. Mari kita masuk dalam doa kita. Maha besar Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami saat ini Tuhan kembali datang kepadamu. Di dalam kesadaran kami tidak memiliki kuasa untuk mengatur kehidupan kami. Kami tidak memiliki kuasa atas waktu yang ada di depan kami. Kami juga tidak memiliki kuasa untuk mengubah apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak, karena itu kami menyandarkan, kami bersandar kepada Tuhan di dalam doa kami, dan ketika kami membawa pokok-pokok syafaat, kami mempersembahkan pokok-pokok ini ke dalam tangan Tuhan, mengharap dan memohon kiranya kehendak Tuhan yang boleh nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi dunia yang sekalipun secara pandemik sudah berakhir, tetapi kami masih mendapati dan menemui banyak saudara-saudara kami yang bergulat dan bergumul dengan kondisi kesehatan terkait dengan COVID dan juga terkait dengan berbagai macam hal kesehatan lain. Bapak, kami berdoa mohon campur tangan Tuhan,
Mohon kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengingat khususnya untuk jemaat-jemaat kami yang hari ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Willy, kami berdoa untuk pemulihan sepenuhnya, untuk kesehatan beliau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru selesai dari operasi. Kami berdoa untuk Bu Gebi. Kami berdoa untuk pemulihan yang lebih baik lagi untuk Pak Tony. Bapak, di dalam segala hal kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami mempercayai Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara dan menuntun hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di luar negeri, baik karena penugasan maupun karena keperluan. Kami berdoa untuk saudara kami Diana yang masih ada di Timor Leste dalam rangka tugas. Engkau sendiri yang kiranya mendampingi dan menyertai supaya dia boleh bekerja sebaik mungkin dan mempersembahkan segala hal bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan yang membawa kembali Pak Effendi dan Bu Lili bersama-sama dengan kami. Kami terus mendoakan supaya anak-anak-Mu boleh mendapatkan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk kehidupan kami, untuk situasi kehidupan yang kami alami terkait dengan perekonomian saat ini. Bapak, ada banyak hal yang membuat kami mungkin gelisah, ada banyak hal yang membuat kami khawatir. Tetapi Tuhan, kami belajar untuk menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu ya Bapak, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa untuk dampak dari situasi perekonomian bagi setiap kami, bagi saudara-saudara kami yang mengalami dampak baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi ekonomi. Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri yang kiranya menghadirkan karya pemeliharaanmu. Engkau sendiri yang kiranya terlibat supaya kami boleh sekali lagi belajar untuk menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, melihat bagaimana Engkau berkarya, memimpin dan menuntun setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kami akan merayakan perjamuan Tuhan hari ini, ajar kami untuk menyambut perjamuan dengan kesadaran Engkau yang memerintahkan kami untuk melakukan perjamuan ini, supaya kami boleh diingatkan kepada kurban dan karya Kristus, dan kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kerohanian kami, pertumbuhan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan firman kepada setiap kami. Karena itu ya Tuhan, doa kami, berbicaralah, tuntun supaya kami boleh belajar untuk mengenal, mengerti firman dan dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak untuk kasih-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari jemaat kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Selama persembahan diedarkan, mari kita lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait kedua, rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia.
kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami yang telah kami berikan dengan penuh pengucapan syukur karena kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Kami tahu Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dan Engkau selalu menyediakannya tepat pada waktunya. Oh Tuhan, terimalah jumlah yang sedikit ini dan berkati, kuduskan supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan lagu penyembah yang benar. Hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku hampiri tatamu. Mari makin berdiri, let's stand. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa.
Kami sungguh merindukan kami dapat menjadi penyembah yang benar, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh boleh mengenali kebenaran-Mu dan kami dapat mempraktekannya, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Mari saya undang untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, kita akan melihat Matius 5 ayat 1, 2, dan 5. Injil Matius pasal yang kelima ayat 1, 2, dan 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Saudara-saudara, ketika kita membuka bagian ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, apa yang muncul di benak kita? Saudara, lemah lembut itu bukan sesuatu yang kita anjurkan kalau kita melihat kepada nilai duniawi. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan prinsip olimpiade. Olimpiade, kalau Anda mengikuti, saudara-saudara, mereka mempunyai moto, mempunyai slogan, Citius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, gitu ya. Saudara, kalau Anda pernah menyaksikan Mr. Universe, kontes Mr. Universe, mereka pakai ukuran apa? Apakah pakai ukuran orang yang kurus-kurus, orang yang lemah gemulai, atau pakai orang yang kekar-kekar dan kelihatannya kuat, gitu ya. Saudara, pasti Anda akan langsung terbesit dalam benak Anda bayangan bintang film Arnold Schwarzenegger, gitu kan? Arnold Schwarzenegger yang badannya kuat, badannya gede, kekar dan kuat. Saudara, berbicara tentang kelemah lembutan. Bayangan dunia, pikiran dunia adalah tentang orang-orang yang lemah atau orang-orang yang lembut. Karena ini orang yang lemah, orang yang lembut, maka bayangannya orang yang sama sekali tidak masuk dalam hitungan dunia. Bukan orang yang kuat. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang orang yang lemah, lembut, saudara, ini enggak cocok dengan nilai dunia. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kepada kita lebih kuat, lebih keras, itu adalah sesuatu yang lebih penting dan lebih berharga. Contohnya dalam suami istri. Saudara, kalau ada perselisihan dalam suami istri, apa yang Anda bisa pick up dari kalau ada perselisihan di sana? Saudara, Anda akan mulai mendengar nada yang naik, betul enggak? Nada yang meninggi. Kenapa orang kalau bertengkar selalu nadanya naik, gitu ya? Kenapa nadanya lebih tinggi, lebih keras, lebih membentak, gitu? Saudara, karena prinsip di sekitar kita mengatakan barang siapa yang suaranya keras, dialah yang pegang aturan. Jadi siapa yang bisa teriak kenceng, nah itu yang paling hebat, saudara-saudara. Anda bisa ke rumah saya, karena di rumah saya semuanya suaranya kencang-kencang, saudara-saudara. Itu akan jadi masalah, gitu kan. Saudara, ketika kita melihat ini dalam refleksi Matius, kerajaan Allah. Kenapa Tuhan Yesus justru mengatakan, berbahagialah mereka yang lemah lembut. Lebih menarik lagi membaca kalimat berikutnya, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, minggu yang lalu kita sudah memberikan argumen bahwa Yesus itu mulai dari tangga, mengajarkan dari tangga. Kalau Anda pakai tangga itu kan dari bawah naik ke atas, begitu kan? Kalau Anda lihat di gambar sebelah kanan, orang-orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan menghargai kehidupan ini. Ketika mereka mulai naik ke atas, mereka akan berduka. Berduka karena kebenaran. Saudara, mereka yang berduka, mereka akan menyingkirkan ego mereka. Mereka akan menyingkirkan kesombongan, kecongkaan mereka.
Saudara, kalau begitu hari ini kita sampai kepada kelemah lembutan. Ini bicara tentang apa? Saudara, Alkitab berbicara tentang integritas kehidupan. Bagaimana seorang umat Allah, warga kerajaan Allah itu memiliki integritas di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kehidupan ini dapat menjadi berkat kalau kita menghadirkan nilai di dalam kehidupan ini, nilai Allah dalam kehidupan ini. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, Anda mungkin bisa menangkap dari argumen saya bahwa saya berargumen lemah lembut itu tidak lemah. Lemah lembut mungkin tampak lembut, tetapi lemah lembut tidak lemah. Saudara, karena kata lemah lembut yang dipakai di sana tidak mencerminkan tentang kelemahan. Lemah lembut, kata lemah lembut yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu kata praus, bahasa Yunaninya, itu berbicara tentang seekor kuda yang dijinakkan. Saudara, kuda yang sudah dijinakkan itu dia masih berguna enggak? Masih kuat enggak? Masih. Dia masih bisa narik pedati, dia masih bisa membawa Anda, masih bisa membawa gerobak. Saudara, bedanya apa? Kuda binal, kuda liar dengan kuda jinak, bedanya adalah satunya merusak, yang binal, yang liar itu merusak, yang kuda jinak dia akan membangun. Saudara-saudara, kata lemah lembut yang dipakai oleh Tuhan Yesus berbicara tentang seseorang yang kuat, tetapi dia sanggup mengendalikan kekuatannya. Seorang yang memiliki kemampuan, tetapi dia tidak unjuk kemampuan, dia tidak pamer kemampuan, tetapi dia tahu kapan dia harus menggunakan, kapan dia perlu memakai kemampuannya, kapan dia mengetahui ini adalah waktunya Tuhan, kehendak Tuhan, maka saya akan melakukannya. Maka di dalam konteks ini, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, Yesus ingin menekankan tentang pribadi orang percaya yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan kehendaknya, menyerahkan rencananya di dalam kehendak Tuhan dan tangan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang berpikir dan mengajarkan hidup itu harus punya tujuan. Ini nasihat yang baik. Hidup itu harus punya visi. Ini nasihat yang benar. Tapi pertanyaan berikutnya, untuk siapa kehidupan ini? Saudara-saudara, ketika saya masih SD, guru saya orang Belanda, saya sekolah di sekolah Belanda, sekolah Katolik yang guru-gurunya rata-rata orang Belanda. Dan salah satu guru saya yang paling baik, kepala sekolah, dia guru kelas 6, dia sangat baik kepada saya dan dia mengajarkan saya nilai hidup. Dia panggil saya Nyo, gitu ya. Orang Belanda panggil anak-anak muda kan Nyo, gitu ya. Dia bilang, Nyo, dia bilang, kalau kamu kepingin sukses dalam hidup, kamu perlu punya 3 hal. Yang pertama, kamu perlu ganteng. Yang kedua, kamu perlu pintar. Yang ketiga, kamu perlu pintar cari duit. Kalau kamu ganteng, pintar, dan pintar cari duit, kamu gak usah cari hidup. Hidup itu cari kamu. Ini nasihat yang membekas dalam hidup saya, saudara-saudara. Karena saya memikirkan ulang nasihat ini, poin 1 aja saya udah gagal gitu kan. Bagaimana dengan poin yang ketiga, saudara-saudara? Maka saya mengejar poin yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi pintar, bagaimana saya bisa menjadi pandai, dan bagaimana saya bisa berusaha untuk menaklukkan saingan-saingan saya, kompetitor saya, saudara-saudara. Tetapi yang terjadi kemudian, saya jatuh ke dalam kesombongan, dosa kesombongan. Saudara, ini yang bisa terjadi ketika seseorang menghadirkan kemanusiaannya dan meninggalkan ketuhanannya. Untuk siapa hidup ini? Hidup bertujuan bagus, hidup punya maksud baik, tapi untuk siapa kehidupan ini? Saudara, kalau kehidupan ini hanya untuk saya dan untuk saya saja, saudara, maka Anda akan frustrasi, Anda akan kecewa, Anda akan jatuh kepada
kesombongan itu tadi. Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11, thank you Pak Levi, ayat pembuka ibadah kita nggak janjian saudara-saudara, tapi pas ayat pembuka ibadah itu adalah Matius 11 ayat 28 dan 29. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, kata yang dipakai karena aku lemah lembut adalah kata yang persis sama yang Tuhan pakai untuk mengatakan berbahagialah kamu yang lemah lembut. Maka saudara, kelemah lembutan yang Tuhan Yesus maksudkan ini bukan hasil olah kepintaran kita. Ini bukan hasil dari saya sudah meditasi, maka saya lebih tenang, saya bisa mengendalikan kehidupan. Saudara, Anda boleh belajar pakai meditasi, tapi Anda akan mendapati bahwa itu tidak menyelesaikan masalah hidup. Mari kita datang kepada sumber, mari kita kembali kepada prinsip yang asali. Ketika kita bicara tentang kelemah lembutan, terjemahan dunia berbicara tentang mereka yang menundukkan diri, menyerahkan diri, yang tidak punya semangat, yang lemah. Saudara, tetapi Alkitab mengajarkan tentang mereka yang sanggup menguasai diri sendiri. Penguasaan diri. Mereka yang sanggup mengendalikan, saya enggak suka dengan hal itu, saya mau marah. Tapi bagaimana menunjukkan kemarahan dengan sehat? Saya tidak suka dengan situasi kehidupan saya, tapi bagaimana saya menyikapi supaya saya sendiri tidak mengalami depresi ketika saya menghadirkan kebenaran yang seharusnya. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk mengendalikan kekuatan kita bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita hebat. Kehebatan Tuhan ditunjukkan ketika Dia menyatakan kepada kita bahwa hidup ini punya tujuan. Hidup ini punya maksud. Dan ketika kita belajar menghidupi kehidupan kita, kita sadar bahwa hidup ini berharga, hidup ini indah, hidup ini menyenangkan. Dan tidak perlu diisi dengan dendam, kekecewaan, sakit hati, kemarahan, kejengkelan. Tapi hidup harus dijalani dengan kebersandaran. Mazmur nomor 37 mengajar setiap orang bagaimana cara kita bisa memiliki kelemah lembutan dalam kehidupan. Yaitu ketika kita menyadari, yang pertama, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anda dan saya bukan produk kebetulan. Anda dan saya bukan hasil kecelakaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh mengatakan, sebetulnya mama saya itu enggak mau saya. Papa saya itu enggak suka saya itu ada. Saya itu adalah hasil dari kecelakaan. Saudara, enggak, kalau Anda kecelakaan, Anda enggak nongol di dunia ini. Saudara, kalau Anda dan saya ada di sini, maka Anda dan saya adalah orang yang pribadi yang diizinkan Allah untuk hadir di dalam dunia ini. Lalu apa maksud Allah? Saudara, Allah memberikan kepada kita dunia, bukan planet Mars, bukan planet yang lain, saudara. Tapi Allah memberikan kita dunia ini supaya Anda dan saya menyadari kita adalah milik Allah. Dan karena kita ini adalah milik Allah, karena kita tinggal di dunia yang diciptakan oleh Allah, Dia memanggil kita untuk menghargai apa yang kamu sudah kerjakan selama ini. Untuk apa kamu bersusah payah dalam hidupmu sampai saat ini? Untuk apa kamu berjuang membanting tulang, bangun pagi-pagi, tidur sampai malam? Ketika kamu melakukan pekerjaan di dalam dunia ini. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Kenapa Yesus mengatakan kalimat ini? Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, karena kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang hanya ada di sana. Tapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang ada di sini, di antara kita. Bukankah doa Bapa kami yang biasa kita naikkan nanti di minggu yang ketiga mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di surga seperti di bumi. Enggak, itu kebalik saudara-saudara. Di bumi seperti di surga. Saudara, Anda dan saya ada di sini bukan kebetulan. Anda dan saya ada di sini karena Allah mengundang kita, memanggil kita, ingin memakai kita untuk menyadari di sini adalah tempat kita untuk kita menyatakan berkat Tuhan, menyatakan sukacita Tuhan, menyatakan cinta Tuhan, memandang pengharapan yang akan datang. Saudara, di dalam pemahaman ini maka kematian bukan sesuatu yang mengerikan untuk iman Kristiani. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya pulang ke Indonesia saudara-saudara, dan saya diminta keluarga untuk memberikan sambutan atas nama keluarga. Saudara, ketika saya memberikan sambutan atas nama keluarga, saya menutup sambutan itu dengan kalimat, di dalam iman yang saya percayai, saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal ayah. Tetapi saya berani dengan yakin mengatakan, sampai kita berjumpa kembali. This is not a goodbye, but this is until we meet again. Dari mana saya bisa memiliki keyakinan itu? Karena Tuhan yang menjamin hidup saya. Bahwa hidup ini bukan hanya soal hari ini dan di sini, tapi hidup ini akan berlanjut ketika kita sudah melewati hidup di sini. Lalu apa yang kita perlu lakukan di sini? 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan, tetapi kesalehan dengan rasa cukup itu sangat hebat, sangat baik. Godliness with contentment is great gain. Karena kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kita pergi dari dunia ini tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki makanan dan pakaian, itu sudah cukup untuk kita. Godliness with contentment is great gain. Kesalehan dengan rasa cukup itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Saudara-saudara, seorang yang lemah lembut di hadapan Allah, mereka akan secara khusus belajar untuk membiarkan Allah mengambil kendali, mengambil kontrol atas hidup kita. Bagaimana caranya? 2 anak saya belajar lagu rohani. Ya, saya dengan istri mengajarkan 2 lagu rohani yang sama kepada 2 anak kami. Lagu yang kemudian menjadi sikap hidup mereka. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Percayalah dan taat kepadanya, maka hidupmu dalam Tuhan akan lebih berbahagia. Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan masa depan kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mudah enggak saudara-saudara? Sama sekali enggak mudah. Karena kita akan merasa bahwa kita kehilangan kendali kehidupan kita. Saudara, maka di sini kita membutuhkan confession of faith, pengakuan iman kita. Kenapa kita perlu belajar dari Alkitab firman Tuhan? Kenapa kita perlu ke gereja?
Kenapa kita perlu ikut Bible study? Saudara, tujuan dari semuanya itu adalah untuk memperkuat iman kita supaya kita dapat mengakui dengan benar bahwa sungguh Allah itu ada. Bahwa Allah itu bukan teori, Allah itu bukan angan-angan, Tuhan itu bukan dongeng, tapi Dia sungguh nyata dalam hidup kita. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Itu pertanyaan yang diajukan oleh anak saya yang nomor 2, saudara-saudara. How do you know that there is God? Saudara, saya menjawab, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan itu ada? Coba lihat, setiap orang punya jam tangan enggak? Anda punya kendali untuk waktu enggak? Oh, nanti kita makan jam 7 ya. Habis ibadah, habis acara, kita janjian makan jam 7. Pertanyaannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Anda jam 7 nanti? Anda bisa mengatur? Anda bisa mengendalikan? Loh, sekarang kan masih jam 5.15, kita bisa mengatur, kita masih ada banyak waktu. Siapa yang bisa mengatur? Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan saya berkuasa atas waktu hidup saya. Anda punya jam, tapi Anda tidak mengendalikan waktu hidup Anda. Jam kehidupan sudah diputar sekali menurut lagu terkenal dari vokal grup Jericho. Diputar sekali dan dia tidak akan kembali lagi. Ketika saya ketemu dengan penulis lagu itu, Heri Priyonggo, saya berteman baik dengan beliau, saya tanya, kok bisa sih muncul konsep itu diputar sekali dan gak akan kembali lagi? Heri Priyonggo mengatakan, ya karena ada banyak sekali hal yang saya sesali. Kalau saya noleh ke belakang, saya pingin itu diganti, tapi saya gak bisa. Dan ketika itu saya menyerah kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Diputar sekali dan tidak akan kembali lagi. Siapa yang mengatur kehidupanmu? Siapa yang mengendalikan masa depanmu? Siapa yang memegang jalan hidupmu? Saudara, kita diundang untuk kembali kepada Tuhan, untuk bersandar kepada kebenaran Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Roh Kudus membentuk watak kita, karakter kita, supaya kita bisa diubah oleh Kristus. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang lemah lembut tapi tidak lemah, menghadirkan kuasa Allah, kasih Allah dengan kelemah lembutan dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sudahkah Anda hidup di dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang memiliki kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mengendalikan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam ketidakmampuan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar mengenal kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merayakan perjamuan dan saya mengundang petugas ke perjamuan untuk maju mendampingi saya. Kita akan masuk dalam perayaan perjamuan. Saudara-saudara, perayaan perjamuan adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam kesadaran bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita merayakan perjamuan bukan karena kita berpikir bahwa ada nilai magis di dalam elemen perjamuan ini. Bukan, saudara-saudara. Tetapi kita melakukan perjamuan pertama-tama ayat 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan,
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Kita melakukan perjamuan karena kita mau taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, telah aku terima dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita melakukan perjamuan karena kita mau taat kepada Tuhan yang pertama, dan yang kedua karena kita mau mengingat Tuhan. Dan yang ketiga, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita melakukan perjamuan karena kita mau bersaksi dan menyaksikan Tuhan. Karena perjamuan ini diundangkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah mengaku imannya dan yang sudah dibaptis di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan. Tolong kami ya Tuhan, untuk menyambut di dalam ucapan syukur, di dalam sukacita, di dalam kesiapan untuk kami melayani Engkau. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat roti perjamuan kita, mengingat bahwa tubuh Kristus sudah diberikan bagi kita, dipecahkan untuk kita, supaya Anda dan saya beroleh bagian dalam persekutuan bersama dengan Dia. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Mari kita mengingat bahwa Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Melalui darah ini, Anda dan saya menikmati persekutuan dan hubungan baru dengan Tuhan. Mari kita minum. Mari kita menaikkan syukur dalam doa kita. Kami berterima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami bukan hanya kehidupan di sini, tetapi juga jaminan untuk kehidupan yang akan datang. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh menghidupi kebenaran-Mu di dalam rasa takut akan Tuhan dan hormat kepada-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk.
Sebagai lagu penutup, mari kita nyanyi lagu Change My Heart, Oh God, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Mari kita berdiri dan stand. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Renungkan kebenaran Tuhan dan praktekkan panggilan Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Dan Allah menjanjikan berkat-Nya untuk menuntun kita supaya kita dapat bersaksi sebagai manusia-manusia Allah yang memuliakan Dia. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang diberikan melalui pengorbanan Kristus dan yang kita terima melalui persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai setiap saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, saat duduk kebaktian selesai.